Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi gue akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue secara pribadi juga sangat penting untuk kalian ketahui teman-temannya. Nah, jadi di tahun 2026 ini teknologi kan semakin maju, apalagi iPhone juga datang dengan inovasi yang juga lumayan keren banget ya untuk iPhone 17 varian sekarang. Belum lagi juga nanti iPhone 18 Pro, 18 base model juga akan keluar di tahun 2026 ini teman-temannya. Nah, tapi tentunya pasar iPhone second itu juga masih sangat besar banget di Indonesia ini. Karena untuk langsung beli iPhone baru itu kan lumayan mahal juga menurut gua secara pribadi. Dan tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk membeli atau keinginan untuk membeli. Karena mungkin ada hal yang lebih penting untuk dibeli teman-temannya. Jadi sebenarnya banyak banget yang masih suka untuk beli iPhone second. Dan masalahnya adalah banyak yang ketipu saat beli iPhone bekas teman-temannya. Nah, jadi di sini gua akan jelasin pelan-pelan ke kalian cara-cara yang efektif di saat kalian itu lagi pengen cari iPhone bekas tapi dengan kualitas yang menurut gua bisa kalian dapetin bagus-bagus aja tanpa ada minusnya teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go guys. Oke, jadi sebenarnya banyak banget nih yang tiba-tiba nge-DM gua. Sebenarnya nggak tiba-tiba banget teman-teman, ada juga beberapa DM yang masuk bilang ke gua, "Bang, ini iPhone gua tiba-tiba nggak bisa pakai Face ID." Kemudian ada yang bilang, "Bang, iPhone gua kok sering restart tiba-tiba, sering banget ya tiba-tiba logo Apple. Kemudian kok baterai di iPhone gue tuh cepet banget turunnya bang, drastis banget. Padahal kemarin 97%, sekarang tiba-tiba seminggu udah 87%. Ya, contoh kasarnya seperti itu teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-temannya sebenarnya menurut gue secara pribadi bukan masalah iPhone bekasnya teman-temannya, tapi cara belinya yang salah. Di sini gue harus perbaiki untuk cara beli yang menurut pengalaman gue yang paling bener itu gimana teman-temannya. Nah, jadi kalau lu lagi nyari iPhone second, video ini wajib lu tonton sampai habis teman-temannya. Nah, jadi kita mulai guys ya. Ini adalah iPhone 7 Plus guys. Kalau untuk iPhone 7 Plus ini kalau nggak salah ini rilis tahun 2016 guys ya. Jadi ini udah hampir 10 tahun umurnya tahun ini guys ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak orang yang mikir iPhone itu kalau udah bisa nyala artinya udah bisa dipakai teman-teman. Padahal itu adalah persepsi yang salah besar. Bisa nyala belum tentu artinya bisa dipakai secara langsung. Nggak kayak Nokia zaman dulu teman-temannya, yang penting udah bisa nyala itu udah bisa dipakai. Karena kan zaman dulu cuman butuh yang namanya sinyal buat SMS dan telepon. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini berbeda teman-temannya. Nah, jadi walaupun HP kalian itu udah bisa nyala iPhone ini, tapi mungkin aja iCloud-nya itu bisa udah ke login di iPhone second tersebut teman-temannya. Kemudian Find My iPhone-nya itu masih on. Sekali ke reset iPhone kalian bisa langsung nggak bisa ngapa-ngapain dan jadi iPod mahal doang teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, yang pertama-tama harus gua pastikan ke kalian itu adalah kalau misalkan kalian mau beli iPhone second, kalian harus pastikan itu Apple ID-nya itu udah logout dari iPhone kalian. Cara ngeceknya juga sebenarnya gampang guys. Kalian masuk ke setting, kemudian kalian paling atas ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada yang namanya iCloud-nya. Kalian bisa klik di sini. Nah, kalau misalkan di sini ditulis sign in to iCloud atau masuk ke akun iCloud, artinya iPhone ini tuh bener-bener tidak ada masalah dengan yang namanya akun iCloud. Dengan kata lain tidak ada iCloud yang nyantol. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan iCloud yang nyantol, kalau kalian mau update iOS, kalau misalkan mau update aplikasi, mau update WhatsApp, itu kadang-kadang membutuhkan yang namanya password iCloud kita sesekali untuk alasan keamanan. Jadi kadang-kadang dia mau update aplikasi atau mungkin kalian mau install aplikasi baru di iPhone kalian, itu kadang-kadang iPhone itu secara otomatis random teman-temannya, dia meminta password dari iCloud kalian. Kalian bayangin, kalian beli iPhone second itu ke orang lain yang nggak kalian kenal, COD, tapi ininya masih nyantol. Orang yang bilang nggak apa-apa kok bang, aman-aman aja, toh juga nggak ada masalah sama sekali, abang tetap bisa mainin seperti biasa. Itu salah besar teman-temannya. Jadi kalau misalkan masih nyantol seperti itu, gue sarankan ke kalian jangan kalian beli sama sekali, apalagi kalau misalkan lupa password. Karena itu sama aja dengan menggunakan iPhone yang tidak 100% berasa iPhone. Buat apa teman-temannya ngabisin duit aja. Itu hal yang pertama yang bener-bener harus kalian pastikan teman-temannya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini gue akan bahas dari si baterai. Nah, di sini kalau misalkan untuk baterai guys ya, kalau misalkan kalian nyari iPhone itu kebanyakan orang-orang itu berpatokan dengan baterainya tuh berapa BH-nya. Jadi kalau misalkan baterainya 100%, oke, mantap.
Sedangkan iPhone yang ingin kalian beli itu adalah iPhone 7 atau iPhone 8 yang umurnya udah hampir belasan tahun. Nggak mungkin dong baterainya itu masih 100%, otomatis itu udah pernah diganti teman-temannya. Jadi menurut gua secara pribadi, kalau misalkan kalian mencari baterai, saran gua jangan cari yang baterainya 100%, tapi cari yang baterainya mungkin di angka 85%, atau di angka 81%. Intinya di bawah 90, di atas 80, jadi 80 sampai 90%. Karena menurut gue secara pribadi, baterai health dengan kondisi angka tersebut adalah baterai yang benar-benar mencerminkan kualitas teman-teman. Jadi gue nggak bisa jamin nih baterainya itu original atau enggak, tapi seenggak-enggaknya kalau orangnya itu menjual HP-nya itu dengan kondisi baterai health di angka 80 sampai 90, artinya tidak ada masalah dengan yang namanya baterai health. Contohnya misalkan baterainya tuh di angka 90%, tapi cepet banget nih restart sendiri HP-nya, makanya langsung diganti ke baterai yang terbaru di angka 100%. Itu adalah analoginya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan orang menjual HP-nya di angka baterai health itu di angka baterainya 85%, belum gue ganti karena masih awet banget. Nah, itu adalah salah satu petunjuk penting dan selalu gue lakukan kalau misalkan gue beli iPhone second teman-teman ya. Punya gue ini baterai health-nya tuh gue ganti sendiri juga, karena gue setiap beli iPhone second kalau bisa ya gue ganti langsung, karena jarang banget guys ya kalau misalkan kalian nemuin baterai yang di angka 80-90. Karena gue orangnya yang udah paham banget dengan baterai, jadi gue tetap santai-santai aja kalau beli iPhone. Nah, buat kalian yang pemula, gue saranin ke kalian untuk beli baterai yang iPhone-nya tuh berkisar di angka 80-90% teman-teman ya. Kalau misalkan masih di atas 90% itu indikasinya udah pernah diganti. Tapi kalau misalkan kalian beli iPhone 11, mungkin teman-temannya iPhone 12 yang baterainya tuh masih berkisar di angka 85%, 87%, mungkin saja itu baterainya masih dalam kualitas yang bagus teman-teman ya. Oke, untuk hal yang nomor 3 ini juga sangat penting banget, tapi kadang-kadang banyak banget orang yang miss teman-temannya. Yang pertama-tama kalian juga harus pastikan layar dalam keadaan fungsional yang lancar. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan assistive touch seperti ini, kalian bisa mainkan seperti ini teman-temannya. Kalau misalkan ada layarnya yang mungkin kurang responsif, dia akan berhenti guys ya kalau untuk assistive touch ini teman-temannya. Kemudian kalian harus juga untuk cek dari sisi sound. Cek dari sisi sound ini sangat-sangat penting banget teman-temannya. Kalau misalkan kalian itu menerima telepon, nah ini nyala atau enggak, kemudian vibrate on ring, vibrate on silent, itu harus kalian pastikan. Yang paling penting juga keyboard clicks dan lock soundnya nih. Lock soundnya ini seperti ini. Kalau misalkan kalian seperti ini kalau misalkan di lock tidak ada bunyi teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian nyalakan locknya, kalau misalkan kita lock seperti ini, gua zoom dulu guys ya, ada bunyi teman-temannya. Oke, setelah dari keyboard clicks-nya juga sudah kalian tes, kemudian sistem haptics-nya sudah kalian tes guys ya, yang harus kalian cek itu adalah dari sisi layar juga. Jadi kalau misalkan layarnya tuh KW, rata-rata dia itu agak-agak pucat teman-temannya, dan tulisannya ini tuh kurang detail. Saran gue secara pribadi guys ya, di sini gue punya pengalaman banget guys untuk LCD yang nggak original, yang kualitasnya jelek. Jadi kalian itu gue sarankan untuk menggunakan display yang zoom, yang text size-nya tuh gede teman-teman, seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat sini kualitas layar di iPhone 6 gue ini cukup baik teman-temannya, karena di sini nggak kelihatan buram. Gue pernah menggunakan iPhone 7 Plus yang layarnya tuh sumpah KW jelek banget. Pas gue pakai display yang normal, yang kecil, itu nggak kelihatan jeleknya. Tapi pas gue pakai display yang zoom seperti ini, display kemudian di bagian zoom ini ya, bukan yang standar. Nah itu kelihatan banget kalau pecah teman-temannya. Jadi di sini gue pengen menjelaskan ke kalian, kalau misalkan kalian ngelihat layarnya tuh agak-agak sedikit pucat, kurang sedikit tajam, itu mungkin pertanda bahwa layarnya itu udah pernah diganti, dan itu bisa menjadi deal breaker kalian untuk mungkin kalau kalian pengen ambil, bang nih layarnya udah pernah ganti kayaknya, jadi mungkin harganya bisa digoyang lagi. Nah itu yang ingin gue share ke kalian teman-temannya. Nah kemudian kalau misalkan kalian beli iPhone yang masih menggunakan Touch ID, kalian harus tes Touch ID-nya tuh, fingerprint-nya tuh berfungsi atau enggak. Banyak banget orang yang menjual iPhone fingerprint-nya off tapi nggak ngomong. Pas udah dites, mungkin kalian lupa ngetes, tiba-tiba kalian coba, kok nggak bisa daftarin sidik jari. Nah itu yang harus kalian pastikan. Jangan pas ngecek iPhone tapi misalkan kalian dibilangin Touch ID bisa bang, bisa, aman bang, santai aja, cek yang lain aja dulu. Nah
skip, jangan. Kalian harus tes juga untuk Touch ID-nya ini berfungsi atau tidak, seperti iPhone 6 gue ini berfungsi dengan lancar. Kemudian untuk iPhone 7 Plus gue juga ini juga berfungsi dengan lancar teman-temannya. Nah seperti ini. Kalian juga harus make sure Face ID kalian teman-temannya. Kalau misalkan Face ID kalian tuh bisa dipakai atau enggak, itu kalian harus pastikan di awal pembelian bisa. Kemudian kalau misalkan kalian lagi nelpon di sini kalian harus seperti ini. Misalkan nelpon teman-temannya, nah ini gue kayak ingin kasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian tutup seperti ini layarnya mati, seperti itu teman-teman yang ingin gue contohkan ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian lagi beli iPhone, kalian harus benar-benar perhatikan sensor-sensor yang ada teman-teman ya. Oke, sensor yang ingin gue buktikan itu seperti ini. Kalau misalkan telepon 1, 2, 3, kemudian kalian telepon seperti ini, kalian tutup seperti ini, nah dia akan mati. Itu sensor teman-teman. Kalian harus pastikan itu berfungsi dengan normal. Karena menurut gue secara pribadi, kalau misalkan kalian beli iPhone second tapi fungsinya itu nggak 100% berfungsi, sama aja bohong. Kalian buang-buang uang dan kalian tidak mendapatkan yang namanya iPhone. Ya gimana bisa dibilang iPhone, karena mau menggunakan fiturnya aja nggak bisa, Face ID nggak bisa, Touch ID nggak bisa teman-temannya. Itu juga yang harus kalian pastikan bisa berfungsi dengan maksimal teman-temannya. Kemudian juga di sini gue pengen sharing ke kalian, kalau misalkan kalian mau beli iPhone tuh pastikan kalau misalkan kalian pasangin selularnya di sini, kalian tuh bisa menggunakan yang namanya iMessage teman-temannya. Kalau misalkan kalian nggak bisa menyambungkan ya akun iCloud kalian atau nomor HP kalian di iMessage-nya, itu berarti ada permasalahan. Jangan kalian ambil teman-temannya. Jadi di poin yang ketiga ini gue pengen share ke kalian, kalian harus memastikan semua fitur-fitur yang ada di iPhone itu berfungsi dengan baik. Entah dari sisi kameranya, kalian harus tes kameranya juga. Yang paling penting itu adalah videoin dalam keadaan seperti ini, biar kalian tahu iPhone kalian itu geter nggak untuk hasil dari videonya. Kalau misalkan hasil videonya itu geter, mungkin ada permasalahan di sisi kameranya. Itu kalian benar-benar harus pertimbangkan dengan matang ya. Jangan ngasal kalau beli iPhone second teman-teman ya. Oke, untuk poin yang keempat ini adalah dari update iOS. Saran gue secara pribadi, kalau misalkan kalian beli iPhone second, jangan beli iPhone yang tidak ada lagi update iOS terbarunya. Jadi gue sarankan ke kalian untuk beli iPhone mungkin di iPhone 11 ke atas atau minimal iPhone 12. Karena seperti di iPhone 6 gue ini udah minim banget yang namanya update iOS, sisa di 12.57, dan gue rasa memang tidak akan mendapatkan update iOS lagi dalam waktu dekat ini. Pun dengan iPhone 17 gue yang mentok di iOS 15 teman-temannya. Di sini iOS 15 kalian bisa lihat sendiri. Nah, 15.85, dan di sini gue rasa memang tidak mendapatkan update iOS dalam waktu yang dekat. Karena Apple sekarang memaksa semua orang untuk menggunakan iOS 26, termasuk iPhone 12 mini gue ini yang running di iOS 18, tapi tidak bisa update ke yang terbaru lagi, malah dipaksa untuk masuk ke iOS 26 teman-temannya. Jadi di sini gue sarankan ke kalian di poin yang keempat ini untuk membeli iPhone yang masih mendapatkan update iOS. Jadi saran gue minimal banget iPhone 11 deh teman-temannya. Kalau mau cari aman, beli iPhone 12. Kenapa? Karena biar kalian pakainya tuh lebih maksimal. Kalau masih bisa dapetin update iOS dari Apple, itu artinya iPhone kalian tuh belum termasuk device yang vintage alias iPhone bekas yang masih bisa berfungsi dengan baik karena masih mendapatkan perlindungan dari Apple dalam sisi update iOS-nya teman-teman ya. Oke, dan poin yang terakhir adalah jangan terlalu terpaku dengan iPhone yang masih mulus. Kalau misalkan iPhone itu masih mulus banget sedangkan umurnya itu udah cukup jadul ya, mungkin 5-6 tahun, itu gue sarankan mending jangan. Kalau misalkan iPhone kita mengalami lecet teman-teman, itu artinya normal. AP-nya itu berarti untuk casingnya itu mungkin saja itu bawaan dari awal, jadi nggak diganti sama sekali karena tidak mengganggu dari performa. Tapi kalau misalkan iPhone-nya itu masih mulus banget, gue curiganya iPhone itu udah pernah jatuh, rusak, atau pernah dibenerin jadi jelek banget ya casingnya, akhirnya diganti ke yang baru. Mungkin pernah jatuh, mungkin pernah kepetok, mungkin pernah ke servis, jadi bopeng-bopeng, akhirnya diganti dan artinya udah pernah dibongkar teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian beli iPhone second, mulus itu bukan patokan 100%, tapi carilah yang sedang-sedang aja, masih ada lecet-lecetnya, artinya pemakaiannya normal dan belum pernah diganti casingnya teman-temannya. Ini menurut pengalaman gua selama ini menggunakan iPhone bekas atau membeli iPhone bekas teman-temannya. Nah, jadi setelah kalian melihat atau menonton video ini, semoga kalian bisa mempraktekannya dengan
aman kalau misalkan kalian lagi pengen beli iPhone second. Saran gue secara pribadi mungkin beli ke saudara atau teman-teman terdekat yang udah kita kenal atau ke toko-toko yang mungkin terpercaya di kota kalian masing-masing teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang mungkin akan ketipu teman-temannya kalau misalkan beli iPhone second guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.